Saya wes mondong semene mbani lagi lho Mbak Besti, delok lah. Ternyata saya tinggal di sini tuh cuman sampai bulan 10 doang Mbak Besti. Majikan itu harus menanggung seluruh biaya pengobatan dan biaya kepulangan saya ke Indonesia. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Seperti biasa, setiap pagi saya selalu masakin satu macam sayur untuk Mak De ya, Mbak Bu Besti. Jadi sayurnya memang cuma satu macam dan sakjrit karena beliau itu waktu koma kemarin itu tuh sekitar 3 mingguan kan tidak makan apa-apa ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian setelah beliau sadar itu tuh pakai selang hidung. Nah, pakai selang hidung itu kan makanannya makanan cair kayak susu atau nutrisi-nutrisi lain yang bentuknya cair kayak gitu, terus kemudian dilebokkan kayak gitu. Dan terus kemudian karena beliau itu pasien cuci darah, jadi kan tidak boleh makan atau minum cairan yang terlalu banyak kayak gitu. Jadinya itu susu yang dimasukkan itu ada batasannya. Kalau tidak salah itu sekitar 900 cc per hari kalau tidak salah loh ya, sekitar segitu. Jadi pas waktu beliau masih pakai selang sonde itu tuh beliau itu minumnya susu juga sedikit. Alhasil lambungnya itu tuh karena lama sekali tidak diisi makanan jadi kayak menciut gitu loh Mbak Bu Besti. Terus begitu dilepas selang sondenya itu tuh beliau sudah mulai belajar makan sedikit-sedikit. Ini tuh belajar makannya sedikit-sedikit itu sebenarnya beliau tidak mau, tapi sama dokter mau tidak mau harus mau. Karena kalau tidak belajar makan nanti takutnya itu lambungnya soyo menciut kayak gitu loh Mbak Bu Besti, kayak gitu. Jadi karena lambungnya itu sudah lama tidak dipakai, kemarin dipakai itu cuman sedikit asupan cairan kayak gitu, jadi kayak mulai mengembang pelan kayak gitu. Terus kemudian karena yo susah aku menjelasinya. Pokoknya intinya itu lambungnya beliau itu kan kemarin pas waktu koma itu kan cuma diisi cairan susu itu. Nah, susunya juga terbatas. Jadi itu lambungnya itu mengkerut kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus setelah selang sondenya itu dicabut, sama dokter kan disuruh belajar makan. Karena lambungnya tadi menciut, jadi tuh beliau itu nafsu makannya itu nggak seperti kayak kita, nggak seperti kayak orang normal kayak gitu loh. Makan sedikit aja udah nggak nafsu kayak gitu. Itu karena lambungnya mengkerut kayak gitu. Ini penjelasan dari dokternya ya, yang saya dengar waktu ngeterkan Mak D periksa kayak gitu.
Jadi harus belajar makan sedikit demi sedikit biar lambungnya itu membegar kembali kayak gitu. Nah sekarang itu Mak D itu makannya jauh lebih banyak daripada waktu saya pertama kali datang. Waktu pertama kali saya datang itu tuh sehari cuman makan sayur 1 kali, itu pun cuman setengah potong tahu ataupun sekitar 2 atau 3 sendok sayuran kayak gitu Mbak Bu Besti, sendok kecil loh ya kayak gitu. Nah sekarang sudah 3 kali sehari, 1 mangkok sayur, terus kemudian 1 mangkok buah-buahan kayak gitu. Jadi 3 kali sehari 3 mangkok buah-buahan dan 3 mangkok sayur kayak gitu. Kadang-kadang makan dumpling, kadang-kadang makan bakpao, kadang-kadang makan nasi, tapi nasinya itu cuma setengah mangkok kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau bersih-bersih karena sebentar lagi agensi itu mau datang, nggak tahu mau ngapain. Tadi tuh telepon bilang kalau 15 menit lagi nyampe. Nah mumpung belum datang tak girsik-girsik kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Saya wes mondong semene mbani lagi lho Mbak Besti, delok lah. Ini sayuran yang sangat amat mahal sekali di Taiwan. Jadi ini tuh sayur yang sultan lah. Kalau di Indonesia ini paling telecek diturut trites ya toh. Tapi di sini mahal sekali Mbak Bu Besti. Ya nggak mahal-mahal banget sih, cuman cara mendapatkannya yang susah sekali. Jadi tidak setiap hari enak gitu. Ini tuh sebenarnya datangnya itu sudah dari kemarin pagi, tapi baru bisa mengambil ini tadi. Terus buru-buru tak buka karena isinya sayuran. Saya takut kalau rusak, jadi buru-buru tak buka, terus kemudian tak delehkan ke kulkas kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kan di bawah sana itu ada kulkas, tapi ternyata kulkasnya kecil, jadi tidak bisa mengelebokkan kardus saya yang lumayan besar karena isinya sayuran sebanyak ini gitu. Jadi karena dari kemarin terus bisanya turun hari ini, jadi ya buru-buru cepet tak ambil, tak buka, kemudian tak lebokkan ke dalam kulkas. Oke, sekarang saya mau menduduhkan ke kalian ini sayuran apa aja. Deloklah Mbak Bu Besti. Jadi ini yang saya buntel ini adalah daun pepaya Mbak Bu Besti. Ini kesukaan saya karena saya itu suka yang pahit-pahit. Kalau yang manis itu gombalannya mantan Mbak Bu Besti, gedabrus ya toh. Gedabrus tidak ada isinya. Jadi saya suka yang pahit-pahit kayak gini. Ini daun pepaya ada 2 unting. Ini 1 untingnya. 1 unting itu 1 ikat ya. 1 ikat gini tuh 50 NT atau kurang lebih sekitar 30 ribuan. 30.000 Mbak Bu Besti. Di Indonesia berapa? Indonesia itu bukan cuma Jawa doang ya. Ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Bali, ada Nusa Tenggara, ada Papua, dan banyak lain sebagainya. Susah sekali ngomong. Jadi di tempat kalian Mbak Bu Besti, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong berapa harganya tuh? Di sini 50 NT atau Rp25.000 tuh. Saya beli 2 karena kalau 1 nanti kurang ya toh. Saya kan sukanya 2, tapi saya tidak suka diduakan. Kalau diduakan khusus kayak gitu. Terus kemudian ini ada kembangnya. Kalau tadi daunnya, ini ada kembangnya Mbak Bu Besti, bunga pepaya. Nah ini yang susah sekali carinya karena tidak semua bakul itu duwe. Terus ini bakul langganan saya tuh. Daun bunga pepaya gantung. Ini bunga pepaya laki ya Mbak Bu Besti. Jadi kalau bunga pepayanya perempuan itu tidak gandul seperti ini, tapi mengeluarkan buah. Kalau pepayanya jantan, pepayanya lelaki, jadi mengetokkan bunga tapi tidak berbuah. Sama seperti manusia. Manusia kalau laki itu kan tidak bisa hamil ya toh, tapi bisa menghamili. Sedangkan perempuan itu bisa manak tapi tidak bisa nganai, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi begini. Nah, ini tuh sebenarnya kalau tidak salah itu bunga pepaya ini tuh gara-garanya selain bunga pepaya jantan, biasanya pepaya yang tadinya itu sudah tukul di tanah kayak gitu, terus kemudian dipindahkan, akarnya yang bawah itu ada yang patah kayak gitu loh Mbak Bu Besti, terus jadilah pepaya ini daun lagi ini tuh bunganya pahit banget dan pahit sekali, tapi semoga yang pahit cuman ini doang, tapi hidup saya manis terus berjalan. Piye toh, lek ngomong pokoknya gitulah ya Mbak Bu Besti. Noh, ini ndak tahu harganya karena sama bakulnya belum diduduhkan harganya berapa Mbak Bu Besti. Jadi ini saya belum tahu harganya berapa karena Mbak bakulnya tak takoi tagihannya berapa belum menjawab gitu. Terus kemudian ini bonusnya Mbak Bu Besti. Dan Mbak Bakul ini selain langganan baik sekali sama saya, jadi dikasih bonus. Tuh bonusnya cabai hijau Mbak Bu Besti.
Besok bikin gorengan, bala-bala, ote-ote, tahu isi atau apa, terus nyeplosnya lombok ini. Ini nggak tahu saya lomboknya pedas atau tidak. Tak nilai satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Tak balikkan lagi. Ya lumayan lah kalau dibuat makan gorengan kroso lah Mbak Bu Besti, bukan yang pedas banget kayak gitu. Terus kemudian ini genjer. Genjer di Taiwan juga ada genjer loh Mbak Besti, dan ini tuh genjernya enom-enom sekali kayak saya. Yang tua cukup simbah saja. Tuh masih ngeluntung-luntung itu daunnya Mbak Bu Besti tuh. Daunnya itu masih bagus-bagus gitu loh, masih ngeluntung, belum mekar. Yang mekar masih muda lah ini. Tuh. Genjer. Saya tuh makan genjer ya di Taiwan ini. Kalau di Indonesia belum pernah makan genjer sama sekali Mbak Bu Besti. Malah ke Taiwan pangananku genjer. Jangan. Ini daun tok, tidak ada kembangnya. Jadi ini genjernya saya lupa satu buntelnya ini berapa, tapi ini masih fresh banget ya Mbak Bu Besti. Padahal ini sudah nginep semalam di luar di kantor satpam sana, tapi masih bagus. Sebenarnya saya itu belinya 2, tapi sama bakulnya dibonusi 2 buntel, 2 ikat, 2 ini lagi. Jadi saya belinya itu 2, tapi dibonusi 2 lagi. Tadinya mau dibonusi 1, terus sama bakulnya ditambahi 1 lagi, jadinya 4 Mbak Bu Besti. Saya itu bukannya tidak sanggup beli 4 Mbak Bu Besti. Saya kan requestnya cuma 2 doang, soalnya kulkasnya itu kecil. Saya takut kalau tidak muat, dan ini tadi beneran tidak muat loh, tak nggak ada ini. Terus kemudian cabenya ini juga bonusan, jadi selain dibonusi genjer, dibonusi cabai segini juga, Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Bu Bakul, ini buat jangan lombok, enak juga ya. Tuh, wes. Oh ya, ini tadi agensi saya juga Sidone Moro Mbak Bu Besti. Sebentar, saya mau duduk dulu baru cerita ya. Oke, sekarang saya sudah duduk ya Mbak Bu Besti. Kok rupanya kok koyongnya, tak uncalkan dulu. Oke, sekarang saya sudah duduk ya Mbak Bu Besti. Jadi agensi saya tadi itu Sido kesini. Jadi ternyata mereka itu mau ngambil surat yang sudah saya tanda tangani sama majikan. Jadi waktu kemarin itu agensi mengirimkan KTP tinggal saya sementara di sini. Ternyata saya tinggal di sini itu cuman sampai bulan 10 doang Mbak Bu Besti. Jadi tidak 3 tahun, tidak. Cuman sampai bulan 10 doang saya tinggal di majikan ini berdasarkan KTP. Kenapa? Karena masa berlaku paspor saya itu cuman berlaku sampai sampai bulan 10 doang. Jadi itu KTP-nya mengikuti masa berlakunya paspor. Nanti kalau paspornya sudah diperpanjang, baru KTP-nya diperbarui lagi sesuai dengan kontrak kerja. Kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi waktu agensi mengirimkan KTP sementara saya itu tuh di dalamnya itu ada kayak surat. Nah surat itu tuh kayak semacam sedetan nih atau sobekan nih perjanjian kerja saya yang lupa belum ditandatangani. Jadi dikirimkan ke sini lagi untuk ditandatangani saya dengan majikan. Nah isinya itu tuh kalau seumpamanya di Taiwan itu terjadi perang atau bencana alam, itu tuh majikan wajib menyediakan tempat yang aman, wajib melindungi saya. Kayak gitu. Apabila majikan tidak sanggup untuk menyediakan tempat aman atau melindungi saya, majikan itu harus menanggung seluruh biaya pengobatan dan biaya kepulangan saya ke Indonesia, kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi ini tuh kayak kalau ada situasi darurat, misal bencana alam atau misal ada perang kayak gitu kan ya, kita tidak tahu ya Mbak Bu Besti, ini hawa ini kan kudu terekan saja ya toh. Hawa ini di negara-negara mana saja kan kudu terekan saja, makanya ada kayak tambahan seperti itu. Jadi kalau ada perang atau ada bencana alam kan tidak bisa diprediksi gitu. Jadi majikan harus menyediakan tempat yang aman, harus melindungi saya kayak gitu. Apabila saya terluka, itu majikan harus membiayai seluruh pengobatan saya dan biaya kepulangan saya ke Indonesia kayak gitu. Jadi semuanya full ditanggung majikan, dan itu ditandatangani saya beserta majikan kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi ya wes cuman itu doang ternyata datangnya, wes tidak reno-reno. Oke, jadi hari ini saya tidak bisa bikin konten memasak karena nanti jam 5 itu mau ke rumah sakit karena mau memeriksakan telinganya Mak D saya ya toh. Jadi telinganya Mak D saya itu kayak kalau mendengar itu kadang
kedengaran kenceng, tapi kadang pula itu kayak kedengaran pelan sekali kayak gitu. Makanya mau diperiksakan dan ada jadwalnya nanti jam 6:30. Makanya disuruh berangkat kayak siap-siap jam 6, jam 5 kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Soalnya kan yuk dadak nanti parkir lah, dadak antri lah, dadak tetek bengek kayak gitu.